dan jabat pembuat aturan. Makanya kalau seandainya bisa saudara-saudara Bapak Ibu sekalian bisa berteman dengan Pak Dirman langsung aja bisa berteman. Nanti bisa minta apa itu namanya peraturan-peraturan yang terbaru dari dari ini dan dari IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dari silaturahmi kita sore hari ini membawa manfaat bagi kita mempersiapkan ujian. Saya berharap yang hadir dari sini dengan adanya pembekalan hari ini, insya Allah mudah-mudahan lulus semua. Baik, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan calon notaris, perlu dipahami nantinya yang akan diuji itu adalah satu, kode etik, yang kedua organisasi, yang ketiga UIDN. Kalau kita berbicara organisasi, pasal-pasalnya banyak. Kemudian yang harus dihafal itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kan pusing kalau mau membaca seluruhnya, khawatirnya nanti tidak ada yang ketiga kalau dibaca semuanya berulang-ulang. Kemudian belum lagi di kode etik. Kode etik membaca seluruhnya juga kita itu perlu menghafal berulang-ulang. Itu pun tidak ada pikiran kita karena banyak yang dipikirkan. Demikian juga UIDN. Nah, tentu itu saya akan coba nanti berbicara terdahulu kan sudah menyampaikan. Saya berharap nih teman-teman yang di luar masuk semua supaya nanti paham semua. Jadi jangan nanti waktu ujian itu bingung ya. Ini juga perlu saya sampaikan, kalau bisa teman-teman panitia disuruh masuk, teman-teman yang peserta untuk pengalaman ini penting ini. Di hari pertama nanti kita akan melakukan pembekalan. Pembekalan juga materinya yang tidak organisasi, UIDN, dan kode etik. Di hari yang kedua baru kita ujian. Ujian itu pertama ujian tertulis, yang kedua ujian lisan. Ujian lisan ini pun materinya sama. Nanti pengurus pusat akan memberikan materi jawaban soal materi soal-soal yang nantinya menjadi pedoman bagi penguji. Apa yang ditanyakan tentang organisasi, apa yang ditanyakan tentang kode etik, apa yang ditanyakan tentang UIDN. Kenapa organisasi menentukan? Agar ada keseragaman dan tidak melantur kemana-mana pertanyaannya. Nah, itu yang akan diuji pada saat nanti ujian lisan setelah tertulis. Kemudian pada saat ujian, yang harus kita pahami itu adalah pertama kita mulai dari UJN dulu. Untuk yang mendekati kepada organisasi dari UJN tentang kode etik tentunya ada di pasal 82, 83. Pahami dulu itu ya. 82 pengakuan bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi satu-satunya. Jangan nanti ditanya nggak tahu. Kemudian juga penegakan kode etik juga diatur di dalam pasal 83. Itu kaitannya dengan organisasi itu yang dua pasal itu. Kemudian UJN ini mau dari mana kita mau belajar? Pertama, pasal 1 itu hafal. Kuncinya di situ ya. Pasal 1 itu harus hafal. Intinya di situ. Kemudian begitu kita sudah hafal notaris, tentu yang kedua syarat-syarat pengangkatan notaris itu diatur di mana? Ya urutan aja nanti itu yang berkaitan dengan persiapan kita untuk syarat-syarat pengangkatan daripada notaris itu kita juga harus hafal. Kemudian setelah kita umpamanya diangkat,
tentu ada penerimaan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai notaris. Kemudian setelah kita nanti diangkat, tentu kita nanti mengajukan permohonan kepada Kementerian lagi melalui kantor wilayah untuk disumpah dan dilantik sebagai notaris. Bahan materi sumpah itu diatur di dalam pasal 4. Pasal 4 harus hafal. Kemudian syarat-syarat pengangkatan juga notaris juga harus hafal. Kemudian di pasal 4 itu harus paham kita, ada antara lain mengatur bahwasanya dibuat terwujud merahasiakan isi akte di pasal 4 ayat 4. Itu juga menjadi bagian materi nanti itu di pasal sumpah itu. Bisa nggak nanti saudara notaris umpamanya menjalankan jabatan cerita tentang klien saudara? Tidak. So, kalau tidak, coba jelaskan. Nah, dasarnya pasal 4 sumpah jabatan tadi, pasal 4 ayat 4 tadi. Nah, ya kan? Kemudian juga setelah kita mengangkat sumpah, apa yang menjadi kewajiban kita? Kewajiban notaris itu ada di pasal 16. Kemudian setelah kita yang menjadi menjalankan notaris, kewajiban sudah, apa yang dilarang terhadap notaris? Berapa? Minimal ingat-ingatlah, tidak terlalu persis sama, tapi ingat-ingat mendekati yang paling penting, itu lebih dari cukup daripada tidak tahu sama sekali ya. Kemudian setelah kita menjabat itu, apalagi yang harus kita ketahui? Tentu kita menyiapkan yang namanya protokol notaris. Protokol notaris itu terdiri dari apa saja? Itu harus hafal. Ya, jangan nanti pada saat wawancara coba saudara jelaskan protokol notaris terdiri dari apa saja. Aku, jangan sampai aku. Harus tahu kita turun-turunannya. Buku daftar notaris, kemudian buku legalisasi, buku daftar pokok hafal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya juga kita mengenal di dalam menjalankan jabatan itu tata cara pembuatan akte. Ya. Ada kepala akte, kemudian ada akhir akte, ada saksi-saksi. Saksi itu syarat-syaratnya apa saja dan apa saja yang dilarang. Ya, kita harus hafal itu. Kemudian penghadapnya, yang menghadap ke kita itu umur dewasanya berapa? 18 tahun, kita harus paham ya. Nah, kemudian juga bahasa daripada akte, apakah harus dimengerti oleh notaris atau bisa dalam bahasa Inggris? Nah, itu kita harus pasal 40, 44 ya, harus paham itu. Kemudian juga tentang setelah akte ini jadi, kepada siapa kita menyerahkan akte itu. Proses akte, salinan akte seperti yang dimuat dalam pasal 54 juga kita harus hafal. Selanjutnya masuk ke pasal selanjutnya, ada yang dikenal dengan majelis pengawas daerah notaris atau majelis pengawas notaris. Majelis pengawas notaris, kalau kita mengenal itu MPD, Majelis Pengawas Daerah di tingkat daerah, Majelis Pengawas Wilayah di tingkat wilayah, Majelis Pengawas Pusat di tingkat pusat, atau namanya ada juga MPN, Majelis Pengawas Notaris Daerah. Tapi kita lebih populer di tingkat Majelis Pengawas Daerah di tingkat daerah, Majelis Pengawas Wilayah di tingkat wilayah, kemudian Majelis Pengawas Pusat di tingkat pusat. Kemudian dihafal juga kewenangan dari MPD ini apa aja. Dulu untuk memeriksa notaris harus dengan persetujuan MPD. Kemudian pada tahun 2009 dengan putusan MK nomor 15 saya salah, frase dengan persetujuan dibatalkan oleh MK, sehingga
persetujuan untuk memanggil notaris dan meminta fotokopi minta sudah tidak lagi dengan majelis pengawas daerah. Pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris namanya pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan ini yang memeriksa laporan masyarakat itu adalah majelis pengawas notaris di tingkat daerah. Majelis pengawas notaris daerah juga memeriksa kantor-kantor notaris setiap tahunnya. Berikut memeriksa protokol-protokol notaris. Majelis pengawas notaris juga secara terhadap juga menerbitkan surat keputusan pemberian cuti. Cuti notaris itu baru bisa diberikan SK surat keputusan tentang cuti itu adalah minimal setelah menjabat sebagai notaris 2 tahun. Nanti kalau ada pertanyaan, notaris bisa cuti itu setelah berapa lama? 2 tahun. Itu ada undang-undang yang UJN ya. Tugas dan fungsi dan kewenangan menurut UJN itu juga harus dihafal. Dan tugas dan fungsi daripada majelis pengawas notaris tadi, kalau dia di tingkat daerah, MPD itu tadi saya jelaskan, mereka atau MPD ini hanya memeriksa kalau ada notaris melakukan pelanggaran jabatan. Nah, nanti ada kaitannya dengan kode etik. Ada kaitannya nggak dengan kode etik? Enggak. Jadi yang diperiksa oleh MPD itu notaris melakukan pelanggaran undang-undang jabatan notaris, maka yang memeriksanya itu atau melakukan itu adalah MPD. Kalau ada pelanggaran kode etik, itu nanti ke Dewan Kehormatan Daerah namanya. Dewan Kehormatan, nanti kita bahas di situ ya, tapi yang MPD. Biar nanti teman-teman nanti jangan pusing ya, jangan bingung. Kalau yang namanya MPD itu notaris melanggar jabatan, notaris melanggar jabatan notaris, namanya pelanggaran jabatan, maka diperiksa di majelis pengawas daerah. Pemeriksaan itu serta-merta enggak, menunggu dulu laporan dari masyarakat. Kalau tidak ada laporan masyarakat, MPD tidak memeriksa. Kalau ada laporan dari masyarakat, maka MPD nanti yang memeriksa, kemudian dipanggil notaris yang terlapor tadi bersama-sama dengan pelapor, kemudian diperiksa. Kalau ada pelanggaran, nanti akan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Di tingkat MPD, pemutus pemberian sanksi itu bukan lagi MPD, tapi yang ada di tingkat MPD itu hanya membuatkan berita acara pemeriksaan. Kemudian berita acara pemeriksaan tadi, kalau ada pelanggaran jabatan diserahkan lagi, dinaikkan lagi kepada majelis pengawas wilayah (MPW). MPW lah nanti yang akan memberikan sanksi, apakah itu dia memberikan sanksi 3 bulan, 6 bulan, teguran tertulis. Kalau dia tertulis, final dan berlaku hingga final. Nggak bisa lagi. Kalau ada teguran tertulis, sudah itulah keputusan. Kalau dinaikkan lagi FPPN wajib hukumnya mengeluarkan putusan MPW. Jadi pengambil keputusan itu ya di tingkat MPW dan di tingkat MPPN. Setelah notaris nanti diperiksa oleh di tingkat FPW, kemudian diberikan sanksi, kemudian dibawa lagi banding lagi ke tingkat FPPN, kemudian FPPN memberikan sanksi mengeluarkan atau berberat. Setelah itu nanti dapat keputusan negara. Pada saat kapan notaris itu diskors? Bukan pada saat setelah putusan dari FPPN, bukan. Setelah menteri, ya, setelah menteri menerbitkan surat keputusan pemberian skorsing. Jadi menteri yang mengeluarkan skor kita memberhentikan dengan tidak hormat, men-skor itu setelah terbitnya keputusan dari menteri dan dari presiden ya. Nah, itu urusannya ya. Pelanggaran terhadap UJN kemudian itu akan diproses di majelis pengawas notaris di tingkat daerah. Pemberi sanksinya di tingkat MPW dan MPN. Yang memberikan pada saat kapan sanksi ini berlaku mengikat, pada saat nanti menteri menerbitkan surat keputusan
untuk disampaikan kepada MPD lagi, MPD menurunkan lagi kepada yang bersangkutan.